Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Shalom semuanya. Senang banget hari yang baru ini, kesempatan Pastor Andy Tuhan masih kasih untuk bisa menyapa Bapak Ibu sekalian. Halo, di kota mana saja yang sudah bergabung ini. Pasti seru deh, pasti rame deh. Bukan hanya di Balikpapan, pasti ada dari luar kota juga. Puji Tuhan, Pastor dari kota Balikpapan menyapa seluruh Bapak Ibu terkasih, pemirsa yang ada di TikTok, YouTube, Facebook, di grup doa Telegram dan WhatsApp. Puji Tuhan, damai Tuhan beserta Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Bagaimana kesehatan Bapak Ibu sekalian hari ini? Kiranya lewat pelayanan doa ini hadir, Bapak Ibu mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, dan yang pasti saudara-saudara mendapat keselamatan, kebenaran Kristus, dan juga kalau kita dalam kondisi jatuh, berdosa, hidup dalam lembah kekelaman, lewat pelayanan ini saudara-saudara sekalian bisa mendapatkan pengampunan dan hidup yang baru dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Banyak komentar, kabarnya baik, dipulihkan, dan ada yang mengalami kesembuhan. Puji Tuhan. Semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan, kita boleh ada hari ini untuk menyembah Tuhan Yesus. Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pujian ini pasti banyak yang suka, banyak yang sudah tunggu, karena pujian ini pujian kelegaan yang sudah memberkati banyak orang saat mereka sedih. Mereka dikuatkan banget dan dipulihkan oleh pujian ini. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang gelap, tetap tersenyum, tetap berdoa. Tuhan selalu
hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Hore! Tuhan Yesus itu setia banget. Dia hadir dan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Amin. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang gelap, ingat ya, tetap tersenyum, tetap berdoa. Tuhan selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Tuhan, kami angkat tangan, kami menyembah-Mu, kami bersyukur buat kehidupan ini. Apa yang kami alami, kami belajar dalam kebenaran, kami percaya di balik ini semua surya pasti bersinar. Yang percaya katakan bersama-sama, surya pasti bersinar. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus tolong, tak tinggalkanku. Dia tidak tinggalkanmu, Dia menyertai kita sampai sepanjang masa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, pujian ini memberkati setiap kita. Pastor melihat di sini yang nonton banyak banget, yang ikut banyak banget, juga ada yang dalam perjalanan keluar kota atau kemana yang akan mereka tuju. Immanuel, Tuhan beserta Bapak Ibu sekalian, sehingga perjalanan kita penuh dengan damai dan sejahtera, dijauhkan dari kecelakaan, dari cuaca yang buruk, dan tiba dalam berkat dan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara bisa yang di TikTok tap-tap layarnya ya,
biar sampai 100k itu yang like, biar live ini semarak, puji Tuhan. Dan juga sehingga banyak orang-orang yang bisa berkesempatan bergabung, puji Tuhan, dan jadi berkat deh intinya, ya, puji Tuhan. Di TikTok semakin ramai, ya, bisa di-share juga di Facebook, ya, puji Tuhan, dan juga yang di YouTube ada ribuan orang. Makasih buat like-nya, komennya, dan saudara yang terberkati, silakan di subscribe, puji Tuhan. Ini channel YouTube juga jadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Wah, komentarnya ramai banget, pujiannya sangat menyentuh. Makasih banget, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, saya belum melihat nama kota-kota di mana saudara hadir. Kota mana saja kah? Meskipun Pastor Randy mungkin tidak sempat membacanya, tapi senang. Wah, ada yang sampai di Depok, puji Tuhan, puji Tuhan. Ada yang sampai di mana itu? Jakarta. Wah, keren banget. Puji Tuhan, puji Tuhan. Wah, ada yang Manado, Kote, dan juga ada di Balikpapan. Wah, ada yang dari Madura, Madiun, Horas, Medan, puji Tuhan. Senang banget ada dari Tangerang, Luwuk, Gorontalo, Jakarta Utara, ya, dari mana, Tangsel juga ada. Dari Bandung juga hadir, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, wah, dari Ambon, puji Tuhan, puji Tuhan. Wah, makasih dari Sarawak juga ya. Wah, ada dari Arab Saudi, puji Tuhan. Makasih, sampai jauh banget deh. Arab Saudi juga menyapa, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, Kisaran, Jateng, ada dari Belanda, ada dari Jayapura, puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih, Pastor Andy mau sekarang time for Bible. Selamat mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bukan hanya menyentuh kita, tapi juga menggugah hati kita, sehingga kita menjadi manusia Tuhan, manusia rohani, anak Tuhan, yang melakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Pembacaan sabda firman Tuhan, Bapak Ibu terkasih, pertama-tama diambil dari sesuai dengan judul yang Pastor tampilkan di YouTube, ya. Kitab Amsal 22 ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Kitab Amsal 22 ayat yang ke-9. Ya, selamat mendengarkan kitab suci, isi firman Tuhan yang pasti memberkati Bapak Ibu terkasih. Saya bacakan ya, kitab Amsal 22 ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bagi Bapak Ibu yang terkasih. Orang yang baik akan diberkati. Sekali lagi Pastor ulang ya. Orang yang baik akan diberkati. Karena apa? Karena ia membagi rezekinya dengan si miskin.
Jadi orang yang diberkati adalah orang yang berbagi, suka berbagi. Orang yang suka berbagi, suka menolong, orang yang kurang mampu, orang yang susah, Bible mengatakan si miskin. Mereka itu tidak kekurangan pintu yang terbuka untuk rezekinya. Mereka tidak kekurangan berkat dari Tuhan. Memang sedikit membuat kita bingung. Karena hitung-hitungan manusia, semakin kita berbagi, semakin berkurang apa yang ada pada kita. Tapi saudara harus tahu bahwa harta yang sesungguhnya yang bernilai kekal adalah bukan yang ada pada saudara dan saya saat ini, melainkan apa yang sudah kita beri kepada orang-orang yang membutuhkan. Bible mencatat si miskin. Yang berikutnya saudara-saudara sekalian, bahwa orang yang berbagi itu orang yang tidak mungkin susah. Memang hitungan manusia semakin berbagi, semakin berkurang. Tetapi dalam ajaran firman Tuhan, orang yang berbagi itu kepadanya akan ditambahkan. Maksudnya tidak kering. Ada orang yang gemar berbagi, tapi semakin berlimpah. Ada orang yang pelit kikir, tapi semakin berkekurangan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara-saudara tiap hari bisa berbagi nasi bungkus, bukan masalah jumlah besar atau jumlah kecil, lihat deh, manfaatnya itu luar biasa. Kita ibarat kata seperti menaruh tabungan di sorga. Lebih baik tiap hari kita berbagi daripada tiap hari kita marah-marah, tiap hari menyimpan kesalahan, tiap hari hanya menggerutu. Lebih baik berbagi. Karena orang yang suka berbagi rezeki kepada orang miskin, mereka itu diberkati. Sebagai orang Kristen, orang Katolik, siapapun saudara yang percaya isi kitab suci, yakini sungguh-sungguh bahwa orang yang diberkati adalah orang yang suka berbagi. Dan biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi pribadi yang suka berbagi. Bukan hanya itu, kita akan menjadi orang yang baik hati. Orang yang baik hati itu tidak dibikin-bikin, tidak pencitraan, tetapi dari dalam hatinya memang sudah baik. Saya percaya ketika orang itu menerima Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh, hatinya juga diubah menjadi baik dan suka memberkati orang miskin. Baik saudara sekalian, Pastor sekarang maju, kita baca yuk kitab Amsal bagian lain di pasal 17. Amsal pasal 17 ayat yang kelima. Puji Tuhan. Sekarang Pastor membuka kitab Amsal pasal 17 ayat yang kelima. Baik, Pastor bacakan. Firman Tuhan ini menjadi introspeksi bagi saudara dan saya. Amsal 17 ayat yang kelima. Siapa mengolok-ngolok orang miskin, menghina penciptanya. Jadi tidak boleh ya
tidak boleh mengolok-ngolok orang. Tidak boleh mengolok-ngolok sesama. Saya lihat ada juga yang kasih komentar-komentar yang mengolok-ngolok dengan berita berpulangnya Bapak Lukas NMB. Menurut ajaran firman Tuhan, itu tidak boleh kita mengolok-ngolok orang. Baik dia masih hidup maupun sudah berpulang, tidak boleh. Karena kita manusia bukan diciptakan untuk mengolok-ngolok. Kita juga manusia, tidaklah sempurna. Kalau dalam bahasa Bible di Injil Matius, jangan suka menghakimi. Atau jangan suka, kitab suci ajarkan ada orang yang pengangguran yang tiap hari keluar masuk rumah orang hanya berceloteh. Jangan suka mengolok-ngolok orang miskin, orang susah, maupun orang yang sedang dalam pergumulan, dalam kasus, dalam proses peradilan. Sudah ada hakim di dunia yang akan mengetok palu dan memvonisnya. Bukan hak kita, karena kita bukan hakim. Ya, saya tahu manusia sih beda-beda. Tetapi firman Tuhan ini harusnya bisa mensinkronkan setiap orang. Saya pribadi orang yang tidak tegaan. Maaf ya, saya kasih contoh. Beberapa minggu lalu saja di tempat kami biasa meja makan, dapat kabar ada tikus. Akhirnya mereka memasang perangkap dengan lem tikus. Suatu pagi beberapa minggu yang lalu, pastor ambil minum dan melihat ada tikus, anak tikus yang terperangkap. Hidup tapi kena lem. Di sampingnya ada umpan, apakah ikan gitu. Matanya melihat saya. Mata saya melihat anak tikus itu. Tidak tega. Lalu saya berpikir, tikus ini tidak salah kok. Dia kasihan lapar. Lalu orang kasih umpan. Dia tidak salah. Dia lapar, dia butuh makan. Tidak punya makan. Ada dikasih umpan, dia datang. Ternyata umpan itu memerangkap dia. Matanya melihat saya, mataku melihat anak tikus itu. Saya mau nangis. Anak tikus itu juga punya hak untuk hidup, kasihan. Karena saya percaya semua makhluk itu ciptaan Tuhan. Iya, seperti matanya itu bisa bicara.
saya lapar. Kalau salahku hanya karena mau mengambil sepotong ikan itu, kenapa sampai saya dilem ini? Lalu saya ngomong ke kakak Melki, tolong lepaskan, pelan-pelan lepaskan. Baik, saya bilang lepaskan dan buang di hutan. Biar dia kembali ke habitatnya. Mungkin ada keluarganya, kasihan. Akhirnya pagi itu dicoba lepaskan. Lalu siangnya saya tanya, udah lepaskah? Maaf Pastor, tidak bisa lepas. Karena semakin dia goyang, berontak, lemnya semakin nempel. Mau ditarik, dia semakin goyang, semakin menempel. Terus yang ini bagaimana, kasihan? Iya, sudah mati. Ya, paling tidak dia sudah berhentilah dari rasa sakit itu. Sekalipun dia seekor anak tikus. Karena saya membayangkan bagaimana dia kalau sampai sore, siang, malam, lapar, kasihan, tersiksa begitu. Berhari-hari sebelum dia mati. Ya, tapi sedikit cerita saja bahwa ini saya tidak menuntut orang sama seperti saya. Ada orang yang EGP, emang gue pikir dia hanya hewan kok. Iya, saya sadar kita berbeda-beda frekuensi, sikap hati, cara pandang. Tetapi firman Tuhan harus kita mengselaraskan. Ya, jadi jangan, oke lah kalau sifat beda-beda antara saya dan saudara A dan B. Tapi mari sama-sama kita sebagai manusia, apalagi saudara sebagai orang Kristen, anak Tuhan, kita sinkronkan dengan apa? Dengan firman. Maka saya sadar betul dengan kondisi orang saya seperti ini, saya tidak cocok menjadi polisi, saya tidak cocok menjadi hakim, karena saya tidak tegaan. Ya, beberapa tahun lalu saya pernah ketemu orang yang mau maling. Akhirnya saya datangi dia, saya peluk dia, dan saya bilang, pulanglah. Padahal itu kalau rame dia pasti akan dimasak. Sudah, ternyata saya lihat dia juga orang dari Sulawesi. Saya berpakai berbahasa daerah. Sudah, mau teremoko. Ya. Bahkan kalau tidak salah ingat, Pastor memberkati dia. Maksudnya mungkin kasihan dia Cipurukoka ini alekos kede pakai kongangre. Itu kira-kira lah. Iya, memang kita beda-beda. Sudah cerita, iya kan tuh Pastor ini memang orang yang gini. Tapi firman Tuhan yang datang hendaknya bisa mensinkronkan kita. Apapun karakter saudara-saudara, merasa keraskah, merasa tegaskah, mari kita sinkronkan. Amsal 17 ayat 5 berkata, jangan kau suka olok-olok orang. Jangan kau suka ejek-ejek orang. Karena siapa yang suka mengolok-olok orang, termasuk orang susah, orang miskin, orang dalam masalah, orang sakit, engkau menghina Sang Pencipta.
Manusia itu ciptaan Tuhan. Kalau saudara diberkati hari ini, bersyukurlah. Tapi ada mungkin yang belum diberkati, jangan diolok-olok. Maju bagian B dari Amsal 3 ayat 5. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Kalau masih ada saudara-saudara di sini yang kalau lihat orang susah, saudara bahasa Makassar, Pak Cik dak kok, itu jangan lagi ya. Tidak boleh. Itu sama dengan engkau gembira pada keburukan atau aib orang lain, ataukah orang yang dapat musibah atau suatu kecelakaan. Jangan kita bahasa Makassar Pak Cidak, nggak boleh. Kita bukan manusia tukang Pak Cidak, bukan manusia tukang bilang rasain lu, kapok lu, bukan. Pastikan itu tidak lagi ada dalam hidup saudara. Kalau ada hidup saudara, itu kita mesti bertanya, kita mesti betul-betul bergumul. Apakah saya ini anak Tuhan Yesus atau bukan? Atau belum? Coba pasal ulang bagian B. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Tidak boleh kita tertawa di atas penderitaan orang lain. Tidak boleh. Tidak boleh kita senang di saat orang lain lagi susah. Itu bukan manusia yang baik. Lepas agama apapun juga, kalau ada orang tertawa saat melihat orang celaka, itu dipertanyakan. Saudara keturunan siapa? Keturunan apa? Yang namanya manusia pasti punya hati nurani yang baik. Apalagi saudara sekarang menjadi anak Tuhan Yesus. Ayo, digumulin. Apakah saudara sungguh-sungguh ini sudah hidup dalam terang? Ataukah baru KTP-mu saja yang berganti agama? Ini kasih yang lagi ramai. Ada satu grup band, ini lagi ramai di televisi. Lagi setelah band itu perform mungkin di satu hotel ya, satu kota, meninggal setelah meneguk minuman beralkohol. Yang awalnya meninggal 2, katanya sudah 3 yang meninggal. Padahal di hotel yang berbintang 5, ya, hotel yang tentu ada SOP-nya, dan dia menyajikan tentu juga sebuah menu yang semua itu higienis gitu kira-kira. Ikut prihatin. Lagi perform mungkin haus, disajikan itu dia minum dan meninggal. Iya, kematian bisa datang kapan saja, di mana saja. Kemarin juga pastor melihat ada satu pemudi naik bus di seputar area Medan. Sampai di tujuan, pemudi ini sudah tidak bangun-bangun lagi, alias sudah berpulang. Ya,
banyak hal. Ada juga kemarin dapat video satu hamba Tuhan yang sedang memimpin orkestra dirijen gitu dalam sebuah kebaktian Natal. Kalau tidak salah menyanyikan lagu Glory, Glory Haleluya, dia pandu gitu. Lalu tiba-tiba terjatuh dan informasinya sudah berpulang. Anda, Bapak Ibu terkasih, kalau masih tetap suka menghina-hinakan orang, menghina orang miskin, mengolok-olok orang lagi susah, orang lagi celaka, Anda juga belum tentu tahu kok bagaimana akhir hidup Anda. Anda juga belum tentu tahu bagaimana kesudahanmu menutup mata di dunia ini. Kenapa berani sekali Anda menghakimi orang lain? Anda juga tidak tahu satu langkah ke depan Anda mau benar atau salah, mau hilaf atau mau tulus. Jangan kita sombong. Jangan kita sombong. Stoplah mengolok-olok orang miskin dan stop bergembira di atas penderitaan orang lain. Sekarang kita lihat kitab Amsal pasal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Firman Tuhan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi kalau kita perhatikan orang-orang susah, bukan hanya kita menjadi, kata Tuhan, orang baik hati, melainkan kita juga punya belas kasihan. Dan setiap perbuatan kita yang tulus, yang baik kepada sesama, itu Amsal bilang memiutangi Tuhan. Jadi kalau saudara dengan tulus menolong orang lain yang betul-betul susah, betul-betul perlu, atau memberkati mereka yang dimana engkau tergerak dengan sukarela, dengan tulus hati, Tuhan tidak tutup mata, Tuhan akan menggantikan dengan berkat dari surga. Kita maju sekarang, Amsal 28 ayat 27. Puji Tuhan. Amsal 28 ayat 27. Ya, kita banyak buka kitab Amsal. Habis ini kalau waktu masih ada, Pastor ajak kita lihat satu bagian di Perjanjian Baru sebagai ilustrasi dan penutup jikalau waktunya memungkinkan ya. Amsal 28 ayat 27. Pastor bacakan, mendengarkan. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan. Perhatikan. Siapa yang suka membantu orang, siapa yang suka menebar kebaikan, tidak akan kekurangan. Saya belum pernah melihat ada orang yang suka membantu orang miskin, hidupnya kekurangan. Pastor punya cerita nih.
beberapa hari yang lalu, Pastor Andy ketemu satu orang ganteng. Ternyata dia seorang pengusaha, ya katakanlah dia punya usaha lah sudah. Baik, dan ternyata dia juga orang yang dikenal oleh orang banyak dalam satu organisasi yang besar di negeri ini. Waktu ketemu orang ini, jujur terus terang saya ngomong apa adanya, saya mengira bertemu dengan Shah Rukh Khan. Ada yang tahu Shah Rukh Khan di sini? Jadi perawakannya, cambangnya, tingginya, hidungnya, wah, saya kaget. Singkatnya akhirnya saling menyapa, dan dia juga sangat senang kelihatannya. Rupanya beliau ini pernah lihat atau juga pernah nonton pelayanan atau pelayanan doa atau live streaming ini atau video Pastor Andy. Dia juga senang saya kira ketemu Shah Rukh Khan. Maksudnya apa? Orangnya itu pada kenal semuanya. Apa arti Shah Rukh Khan, Pastor? Ada yang tanya ini, Shah Rukh Khan itu apa itu? Nama, bukan arti. Ya, bukan arti. Nah itu. Ya sudah sih nggak ini apa nggak usah carikan, tapi intinya iya cakep gitu, tinggi hampir seperti saya, cuma kelihatannya dia memang perawakannya seperti orang India gitu. Oke, ternyata waktu berbincang saya lupa ya, apakah dia itu yang pastinya dia campuran antara orang Medan dengan, saya lupa di sini, apakah orang India atau orang Arab gitu. Jadi perpaduannya ada darah Medannya, yang satunya tuh apakah Arab apa India gitu. Ya, kalau ini lagi nonton, tolong dikasih komentarnya. Ya. Nah, tiba-tiba ya, Pastor Andy di chat WA. Dan dia berkata, izin Pastor Andy diucapkan selamat Natal. Dan juga dia berkata, Pastor Andy, bolehkah saya memberkatimu? Saya kaget. Orang ganteng ini kok mau memberkati hamba Tuhan. Singkatnya akhirnya yang saya panggil Shah Rukh Khan ini memberkati Pastor Andy.
Nah, apa maksudnya saya bicarakan ini? Begini, saya menemukan satu hal, bahwa orang ini dia diberkati. Kalau tidak salah, dia punya tambang di Kalimantan. Itulah sebabnya dia kemarin dari Medan, lalu dia ke Jakarta, stay di Jakarta, tapi kalau tidak salah ada tambangnya di Kalimantan, tambang batu bara. Nah, saya lihat ini orangnya ganteng, murah senyum, ramah bergaul, tapi ada satu, punya hati yang suka memberkati. Ini anugerah Tuhan loh. Dan kemarin Pastor Andy saya kasih judul diberkati Sahrukan. Tuhan memberkati hamba Tuhan, orang yang saya panggil seperti Sahrukan. Tapi hatinya baik. Nah, jangan sampai saudara-saudara yang mungkin wajahnya bukanlah seperti bintang film, tapi hatimu tuh jelek. Nah, mari kita sama-sama merenungkan refleksi ini. Ada orang yang ganteng, yang cakep, murah senyum, diberkati, hati suka memberi. Saudara-saudara hari ini bagaimana? Jangan sampai kita wajah cemberut, wajah kusut, lalu suka jelekin orang, suka pak cik efek jerah orang-orang yang susah, bukannya ditolong, diucapkan kata-kata berkat, tapi malah dijelekkan. Ini perenungan bagi setiap kita. Nah, kembali kita melihat kitab Amsal 28 ayat 27. Ya, Amsal 28 ayat 27. Puji Tuhan, banyak hari ilustrasi dari pengalaman hamba Tuhan. Ini kira jadi rema buat setiap kita. Sekarang kita baca Amsal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tidak berkekurangan. Amin. Amin. Lalu bagian B, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Saya ulang ya. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Kira-kira ada nggak ayat pendukungnya tentang Amsal 28 27 bagian B ini? Orang yang menutup matanya terhadap orang miskin akan sangat dikutuki. Nah, saya temukan ada yang bisa kita jadikan referensi di Perjanjian Baru. Dan izinkan Pastor membaca beberapa ayat dari Injil Lukas pasal 16. Mulai ayat 19 sampai dengan ayat 25, dan kita selesai di ayat-ayat ini untuk renungan hari ini. Lalu kita akan berdoa. Injil Lukas pasal 16 ayat 19
sampai ayat yang ke-25. Pastor harap ayat perjanjian baru, kisah Lazarus dan orang kaya ini bisa memberikan kita pencerahan dan sebagai referensi apa yang dimaksud dari kitab Amsal tadi. Ya, orang yang menutup matanya terhadap orang miskin akan sangat dikutuki. Yuk kita baca, kita dengar Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 25. Selamat mendengarkan. Ini kisahnya tentang orang kaya dan Lazarus. Orang kaya tidak dikasih tahu siapa namanya, tapi Lazarus yang pengemis ini. Lihat ya, cara pandang Bible itu luar biasa loh. Lazarus yang si miskin, dia pengemis, di expose namanya. Orang kaya yang tiap hari pakai jubah ungu dan di expose namanya. Kita coba lihat, ini firman luar biasa banget. Dengar ya, Lukas 16 ayat 19 sampai 25. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis. Jadi orang ini pengemis, berarti dia kekurangan, dia susah, dan bisa kita katakan miskin. Seperti kita baca kitab Amsal baru saja ya. Nah, pengemis ini bernama Lazarus. Badannya kasihan, penuh dengan borok. Dia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Jadi kita bayangkan sebentar, berarti orang kaya ini tiap hari dalam kemewahan, hidup berlimpah-limpah, keluar masuk rumah. Dia tentu melihat orang miskin ini. Iya Pak, iya enggak sih? Karena pengemis ini, si miskin ini yang bernama Lazarus, dia itu berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Masa iya sih orang kaya ini nggak melihat? Saya mau tanya, masa tega juga sih dia keluar masuk dan melihat ada yang terkapar, mungkin belum makan, sakit, kepanasan, kalau hujan kehujanan, kasihan. Masa tega sih? Ini complang banget nih. Ya itulah kadang hidup di dunia complang gitu. Ini kaya banget, ini kasihan Lazarus susah. Kita lihat sebentar, bahkan dia untuk mau makan saja kasihan. Tidak punya makanan. Bahkan saat dia ingin mencari makanan, justru hewan-hewan datang menjilat-jilat boroknya. Dan bagi orang-orang Israel ini sebuah kejijikan. Segitunya sih, kalau saya boleh bertanya kepada orang kaya ini, di manakah hati nurani dan perasaanmu sebagai manusia sesama ciptaan Tuhan? Di mana? Kita lanjutkan ayat 21. Dan ketika Lazarus ini ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat
boroknya. Ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Kalau saudara tanya, kok bisa mati Pastor? Ya, saya bisa jawab, besar kemungkinan sakit atau kelaparan. Tapi Bible mengatakan yang lebih dahulu mati adalah Lazarus. Ya, oke, masalah waktu itu relatif. Tapi semua yang hidup pasti akan meninggalkan dunia ini. Itu yang pasti. Kalau umur relatif, tapi mengenai kematian itu pasti. Jelas ya, 21. Akhirnya ayat 22. Akhirnya orang miskin itu bernama Lazarus mati. Tapi perhatikan, Lazarus yang meninggal, padahal dia hidupnya kasihan tetap dalam kemiskinan. Dia tidak punya berencana merampok orang kaya itu. Dia juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jalan pintas untuk bisa menjadi kaya. Dia mati tetap dalam keadaan yang susah. Oke, ini pembahasan lain lagi nih. Kalau bicara soal keimanan ya. Tapi kita mau fokus dulu ini tentang bagaimana seperti kitab Amsal tadi, bahwa orang yang tidak memperhatikan orang miskin itu sangat dikutukin. Jadi jelas sudah ya, orang miskin ini meninggal, mungkin tidak ada karangan bunga yang menghantarnya beratus-ratus meter. Mungkin tidak disertai dengan peti yang mewah. Kita pun tak jelas ini dikisahkan dalam arti bagaimana kronologis panjangnya. Tetapi Bible mengungkap bahwa ketika orang miskin ini bernama Lazarus, dia meninggal, secara tegas dan meyakinkan dikatakan malaikat-malaikat datang menjemputnya. Wow. Malaikat-malaikat datang menjemputnya. Kalau ini yang sudah kita yakini, kita imani apa yang kita baca. Nanti waktu saudara dan saya meninggal dunia, mengenai nanti siapa yang antar, itu bukan lagi menjadi sebuah skala prioritas. Melainkan kita akan berkata, yang aku perlu tahu siapa yang jemput aku. Saudara Pastor ulangi, ini kata-kata indah banget, buat status saudara keren banget. Saat saudara orang benar dan saya meninggalkan dunia ini, kita tidak terlalu penting tahu siapa saja yang antar, melainkan yang kita perlu pertanyakan, siapa yang jemput kita. Wow, ada komentar, yang hina di mata manusia berharga di mata Tuhan. Yes. Kalau ini saudara dapat rema-rema seperti ini indahnya,
renungan hari ini sudah berhasil saudara-saudara sampai mendarat di hati saudara-saudara sekalian. Saya mungkin bukan orang yang pintar menyampaikan homiletika, ilmu berkhotbah, tapi renungan ini kalau sampai di hati saudara dan mendarat, dan saudara simpan di dalam hatimu, firman Tuhan, renungan ini sudah berhasil. Dan Bible secara tegas namanya berkata bahwa yang jemput orang miskin ini, orang hina, mungkin di mata orang kaya itu dia bau, sampai-sampai tidak dilihat sebagai orang lagi, keluar masuk gak dipandang lagi, karena gak dimanusiakan. Tetapi lihat, yang menjemputnya adalah malaikat yang membawanya ke pangkuan Abraham. Kita lanjut ayat yang ke 23 sampai 25. Setelah itu ayat 23 mengatakan orang kaya itu juga mati. Coba kita refleksi sedikit, orang kaya mati kenapa? Ya kita nggak tahu lah, macam-macam ya. Tapi setelahnya Bible mencatat orang kaya itu juga mati. Jadi orang miskin akan mati, orang kaya akan mati. Orang biasa akan mati, meninggal. Orang yang berpangkat tinggi akan mati juga. Dan semua kubur rata-rata nih, kecuali ada pengecualiannya. Yang saya tahu rata-rata kubur itu ukurannya sama, 2x1. Petinya sama. Ya mungkin ada yang mahal aksesoris, ada namanya dari peti manggis yang katanya lebih awet, lebih tahan lama. Bahannya di dalam liang lahat dalam kubur. Tapi overall ukurannya sama, 2x1. Ya mungkin orang-orang miskin hanya tanah di atasnya, orang kaya batu nisannya mewah, dipugar dengan hal-hal yang indah, dicor mungkin barangkali, saya pernah melihat itu. Tapi ingat, yang kaya dan miskin satu hari akan mati. Pastor ini satu hari juga akan meninggalkan saudara-saudara sekalian. Atau Anda juga mungkin satu hari akan meninggalkan. Kata mungkin artinya itu kita tidak tahu waktunya kapan, tapi pasti. Jadi di sini saudara-saudara, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia sengsara di alam maut. Jadi sekarang perhatikan di sini. Ini kita akan segera selesai. Orang kaya itu waktu mati dikubur, tidak dikisahkan dijemput malaikat loh. Orang miskin mati dijemput malaikat. Orang kaya mati dikubur. Tidak ada istilah-istilah dijemput malaikat loh di sini. Lantas apa? Orang kaya itu dia mengalami sebuah penderitaan sengsara di alam maut. Ayat 23 ya. Lalu memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus. Iya, makasih. Ada yang request pujian. Yang aku tahu kemana aku pulang. Iya, kalau waktu memungkinkan, Pastor coba. Dia melihat di atas
ada Bapak Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Wah, privat banget ini. Tapi yang terjadi. Ayat 24. Lalu orang kaya ini berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus. Wah, langsung dia mau perintah-perintah. Ini tabiatnya orang kaya nih, suka perintah-perintah nih. Ayo, jangan suka perintah-perintah, tapi kita perlu menjadi berkat, ya. Dia ternyata tahu Lazarus. Kenapa waktu hidup dia pura-pura gak lihat, atau mungkin lihat tapi tidak menganggapnya. Lanjut dulu ya. Suruh Lazarus supaya mencelupkan ujung jari ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ayat 25. Tapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Pastor selesai di ayat ini. Tapi saudara, saya mau expose kembali bahwa lihat, orang kaya ini meninggal, dia mendapat hukuman. Ya, ini ayat sebenarnya kaya banget. Kita kalau mau melihat beberapa kebenaran kaya banget. Tapi kita kembali karena kita referensi dari kitab Amsal tadi, ada kemungkinan orang kaya ini semasa hidupnya bukan kurang ya, tetapi tidak memperhatikan orang miskin. Dan Tuhan bilang apa? Orang yang tidak peduli orang susah, orang yang tidak peduli orang miskin, mereka akan sangat dikutukin. Sangat dikutukin. Nah, kita melihat sini, orang kaya ini hidupnya cukup, bahkan berlimpah-limpah, tiap hari pesta katanya. Tapi ada satu yang kita bisa melihat rema ini. Orang kaya ini tidak memperhatikan orang miskin. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, dan kita semua yang mendengarnya bukan hanya tersentuh, tapi juga menjadi pelaku daripada firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu pujian yang tadi juga ada request, dan pastor ingat, dalam pujian ini ada satu kata, yaitu kata jumawa. Apa itu artinya jumawa? Ada yang bisa lebih kaya mengartikan jumawa itu apa? Jumawa itu apa ya? Jumawa itu apa ya? Seenaknya kah? Atau jumawa itu sombong kah? Ayo kasih satu komentarnya nih ya. Sambil di TikTok, saudara senang banget. Ini rame banget yang tap-tap layar, sudah hampir 150 kali, banyak. Makasih banget ya. Nah, jumawa itu ada yang bilang sombong, ada yang bilang berbangga diri. Ya, jangan hidup sombong, jangan terlalu membanggakan dirimu. Ya, jangan hidup jumawa, takabur, puji Tuhan. Baik, ada yang bilang angkuh, puji Tuhan. Ada yang bilang merasa hebat. Wah, kembali saya senang sekali saudara-saudara bisa mengikuti dan sampai bisa ikut
ada yang bilang tinggi hati, ada yang suka urus-urusan orang, ada yang songse. Baik, kira pujian ini boleh mewakili untuk kita bisa minum firman Tuhan. Tadi udah makan firman Tuhan, ini kita mau minum sekarang. Ya, biar kita sama-sama bisa share di hati dan share kepada orang lain, supaya hidup kita itu jangan suka ketawain orang lagi susah, tapi bantu orang-orang miskin. Jangan hidup jumawa seperti kisah Lukas 16 tadi. Puji Tuhan, pujian ini engkau dengar pasti diberkati. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian, ada saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama, tarikan napas pun tak terhela, kelopak mata redup terpejam. Sudahi kelana kehidupan, tubuh menjadi dingin kaku, tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap mengerikan. Yang kami tahu pasti, kemana kami pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Yesuslah matahariku, di negeri indah Bapakku, ke sorga kami akan pulang bila sudah tiba waktunya ya. Puji Tuhan, siapa yang merasa terberkati dengan pujian ini dan renungan dan firman kita dengar, kita baca sama-sama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Janji Tuhan, kepastian orang benar hidup, mereka pulang ke surga bila tiba waktunya. Amin. Setiap insan terima panggilan, hari ini atau esok lusa, akhir perjalanan hidupmu, jalan hidupku, tak seorang pun mampu menghindari bayang kematian. Dengarkan kata-kata ini. Wahai engkau yang sedang bersuka dalam kewajaran anak dunia,
nikmati kekayaan fana dengan jumawa. Suatu saat nanti semua sirna tak berharga lagi. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap mengerikan. Tapi yang kami tahu pasti, kemana kami pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Yesuslah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sorga kami akan pulang bila sudah tiba waktu itu memanggil kita. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap mengerikan. Tapi yang kami tahu pasti, kemana kami pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Yesuslah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sorga kita akan pulang. Yesuslah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sorga kita nanti pulang. Ke sorga nanti kita pulang. Puji Tuhan. Siapa yang terberkati deh dengan dengar pujian ini? Saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sukakah, senangkah, saya tanya dulu nih, senangkah, terberkatikah dengan pujian tadi? Wah, senang, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, sangat diberkati. Ada yang menangis, ada yang tersentuh, puji Tuhan. Mau tanya nih, mau lagi nggak dengar pujian yang mengingatkan kita tentang kehidupan kekal? Ayo, mau tanya, pesertanya, mau lagi nggak? Saya suka. Ayo, yang di TikTok sambil di tap layarnya ya, saudara-saudara. Pesertanya nih, mau lagi nggak dengar pujiannya? Mau. Di Facebook bagaimana? Di YouTube bagaimana? Mau. Puji Tuhan. Baik, peser izinnya. Satu pujian lagi kiranya melengkapi sukacita kita saat ini untuk kita bersama-sama mendengarkan
pujian ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Habis ini kita akan memberkati air minum dan doa berkat, dan saudara masuk aktivitas tentu dengan semangat dari iman Tuhan Yesus. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi kami dengan gairah sorgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Yesus hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat kita pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Tuhan Yesus, bahagia dan penuh syukur banget kami adalah milik-Mu. Dan Tuhan Yesus, Engkau adalah kekasih kami. Kami beriman kepadamu sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, penuhi kami dengan gairah sorgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Yesus hartaku abadi. Amin. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat kami pulang meninggal ketemu Tuhan, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku,
jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang wajah-Mu. Tuhan Yesus, inilah kerinduan dan sekaligus juga doa dan harapan kami di dalam iman kepada-Mu Tuhan Yesus. Amin. Terberkati banget ya. Terberkati banget dengan pujian tadi, saudara-saudara sekalian. Dan bikin merinding. Puji Tuhan. Bikin terharu. Bikin kita syukur sama Tuhan buat hidup ini yang Tuhan kasih. Puji Tuhan. Wow. Meskipun 1 jam lebih, tapi penontonnya tambah naik. Di TikTok juga sudah hampir 1/4 juta yang like. Wah, apakah mungkin 1/2 juta? Bisa saudara di tap-tap layarnya saja. Puji Tuhan. Baik, sekarang Pastor akan mengajak kita untuk berdoa memberkati air putih, air minum yang akan kita minum ini. Kiranya lewat berkat dalam nama Tuhan Yesus, air minum ini menjadi kesehatan di tubuh Bapak Ibu sekalian, baik yang meminumnya atau saudara memberi kepada orang yang membutuhkan. Diberkatilah air putih, air minum ini menjadi berkat kesehatan di tubuh kami, di tubuh mereka yang meminumnya. Karena air minum ini kami doakan dalam nama Yesus menjadi air berkat, doa kesembuhan, healing water di tubuh yang sakit, mengalami berkat kesehatan dan kesembuhan ilahi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, silakan diminum. Saudara kasih kepada yang lain. Air ini akan menjadi air manfaat bagi tubuh orang sakit. Muncrat. Saking semangatnya. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita doa berkat dan sudah siap menerima berkat Tuhan, Pastor rindu banget membawakan pujian segala perkara. Pujian ini seringkali Pastor Andy bawakan saat sebelum mendoakan orang-orang sakit di tatap muka. Dan ini pujiannya sudah memberkati jutaan orang. Sudah jutaan orang yang tersembuhkan, terlayani, dikuatkan lewat pujian ini. Dan hari ini sebelum doa berkat, saudara akan dengar pujian ini. Saudara pun juga akan boleh mengalami sukacita yang sama yang sudah dialami oleh jutaan orang. Segala perkara dalam Yesus kita akan sanggup melewati. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung
Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus, makasih banget kami rasakan kesetiaan-Mu hari ini, menjamah memenuhi setiap kami. Dia penolong yang sangat setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Sampai selamanya Tuhan, selama ku hidup, kami belajar percaya kepadamu Tuhan Yesus, Tuhan yang tidak pernah gagal atas firman-Nya. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Hore! Pekerjaan Tuhan Yesus dalam hidupmu dan hidupku adalah sempurna. Amin. Yeay. Segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Ayat ini kemarin Pastor lihat ada di televisi itu seorang petinju, siapa namanya? Wah, dia ucapkan ayat ini dan dia kayaknya menang. Ya, artinya dia sedang mendeklar imannya bahwa segala perkara dalam Yesus dia akan dikuatkan. Anda pun demikian. Baik, saudara sekalian, kita sudah tiba di penghujung live streaming untuk hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, Pastor undang, angkatlah dua tangan saudara, seperti bagaimana kita akan terima berkat di dalam doa ini. Setiap Bapak Ibu sekalian yang sudah mengangkat tangan, Pastor Andy mendoakan dan memohonkan kepada Bapakku di surga untuk diberkatilah setiap Bapak Ibu terkasih, orang-orang muda, orang-orang tua. Diberkatilah engkau dan
pribadimu, dan keluargamu, dan keturunanmu, dan kesehatanmu, dan pekerjaanmu, dan studimu, lumbung-lumbungmu, pekerjaan tanganmu, perintisanmu, pelayanan Bapak Ibu sekalian, keluar masukmu, diberkatilah. Saudara Bapak Ibu terkasih, oma opa, om tante, orang-orang muda, diberkati semua dengan umur yang panjang. Lewat doa ini, apa yang kita minta dan harapkan, Tuhan Yesus memberkati. Yuk ucap syukur, Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus, terima kasih banget buat jamahanmu, dan lawatan dan jawaban doa bagi kami semua. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, pada hari ini sudah selesai. Masuklah hari yang baru dengan penuh rasa syukur pada Tuhan. Dan saudara bisa sambil cek kesehatanmu, pasti ada perubahan, pasti deh membaik, dan tidak mustahil hari ini engkau mendapat bagian kesembuhan ilahi. Ingat ya, kalau saudara sudah sembuh hari ini, jangan sombong. Ingat Tuhan, ingat juga ada hak-hak orang miskin di antara berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya ucapkan, sola fide, hiduplah oleh iman. Apapun situasi yang kau alami, jangan tinggalkan iman dalam Yesus Kristus. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai kita sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom semuanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.